Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Selamat malam. Puji Tuhan. Haleluya. Semua kita diberkati dengan pujian yang telah kita naikkan. Amin. Saya percaya bahwa semuanya ini yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan giliran saya, kiranya hambanya yang menyampaikan isi hati Tuhan, tapi hambanya juga sementara melayani. Hambanya percayakan, saya percaya bahwa saudara mau menerima saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita lihat dalam satu kebenaran di Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Sudah temukan? Mari kita akan baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tema kita di bulan Februari ini adalah loyalitas kepada pemimpin. Tema kita adalah loyalitas kepada pemimpin. Puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu. Kenapa saudara dikatakan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu? Karena sudah pernah ada orang-orang yang tidak mentaati pemimpinnya. Makanya di sini ditegaskan bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Iya. Ada bawahan-bawahan yang kadang-kadang taat kepada pemimpinnya, tapi kadang juga berontak. Kadang juga tidak tunduk. Itulah sebabnya firman Tuhan di sini menyatakan kepada kita bahwa kita harus taati setiap pemimpin-pemimpin. Kenapa harus taat kepada pemimpin-pemimpin? Karena untuk kebaikan kita. Sebab kalau kita taat, pasti kita juga menerima yang baik. Itulah sebabnya dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Jadi apapun status saudara dan saya, pemimpin kita siapapun dia, entah pemimpin rohani, entah pemimpin di kantor, bisa jadi istri pemimpinnya adalah suaminya di rumah, mahasiswa yang ada, anak-anak sekolah, ya guru-guru harus taat kepada guru-guru, kepada pemimpin harus tunduk. Nah, kita semua belajar untuk bagaimana hidup mentaati pemimpin-pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita. Dan supaya kita tunduk kepada mereka. Karena dikatakan begini, sebab mereka
berjaga-jaga atas jiwamu. Iya. Pemimpin saudara siapa? Saudara akan tahu sendiri. Oh ya, pemimpin saya di sini, di kantor ini. Oh, pemimpin rohani saya seperti ini. Di sekolah pemimpin saya seperti ini. Atasan saya seperti ini. Nah, kenapa saudara? Kalau Tuhan menuliskan ini, kalau Tuhan firmankan ini, berarti itu untuk kebaikan kita dan untuk kemajuan kita. Dan Tuhan punya rancangan untuk kita ke depan ketika kita mau jadi orang-orang yang taat. Mentaati pemimpin-pemimpin Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan kepada kita dalam segala hal. Bukan segala sesuatu yang, oh ini boleh, saya mau. Kalau yang ini saya mau. Oh kalau ini tidak boleh, kayak ini saya tidak suka karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Enggak seperti itu, saudara. Apapun itu yang diperintahkan oleh pemimpin kita, kewajiban kita adalah taat, mentaati, tunduk. Kalau mentaati, tunduk berarti dengan rela melakukannya tanpa protes. Karena dikatakan sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ternyata ada pemimpin-pemimpin yang demikian berjaga-jaga atas kita. Contoh pemimpin rohani. Sekalipun ya mungkin dia lebih muda, ataupun semakin mungkin kita anggap ya orang kayak begini jadi pemimpin kita, tapi tahukah saudara, kalau otoritas sudah diberikan kepada dia, dia akan memperhatikan kita. Kalau otoritas sudah Tuhan berikan bagi dia, Tuhan juga akan taruh di hatinya untuk memperhatikan kita. Bahkan dia akan berjaga-jaga atas jiwa kita. Dengan cara apa ya? Dia berdoa, Tuhan berkati, Tuhan lindungi Ibu Marta, Tuhan lindungi Kristina, Ibu Kristina, Tuhan lindungi Ibu Imelda, semuanya. Karena apa? Karena Tuhan sudah taruh di hatinya untuk bertanggung jawab. Maka kewajiban kita adalah harus tunduk, taati, saudara. Kalau kita mentaati, kalau kita tunduk kepada pemimpin kita, maka berkat dari ketaatan, ketundukan kita kepada pemimpin itu akan turun atas kita. Waktu dia berdoa, waktu dia meminta berkat untuk kita, berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Kenapa? Sudah ditaruh otoritas dari Tuhan atas hidupnya. Dan sudah juga ditaruh berkat Tuhan untuk dia impartasi dalam hidup kita melalui doa. Dikatakan sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Bicara tentang apa? Saya sudah pernah jelaskan, jiwa. Bicara tentang pikiran. Mungkin dia berdoa, Tuhan berkati anakmu ini. Biarlah pikirannya tertuju kepada Engkau. Biarnya perasaannya menjadi perasaan yang tenang dan takut akan Tuhan. Biarlah kehendaknya selalu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kehendaknya adalah selalu untuk bersaksi di mana-mana. Karena bicara tentang pikiran itu adalah, jiwa itu bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, pemimpin itu dia punya tanggung jawab, karena Yesus sudah, itu otomatis Tuhan sudah taruh atas hidupnya. Makanya apa yang kita mau berikan untuk pemimpin kita, ya cuma kita tunduk. Ya kita cuma taat. Saudara, waktu kita taat kepada pemimpin kita tunduk kepada pemimpin kita sementara menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap pemimpin itu berasal dari Tuhan. Jadi waktu kita taat kepada dia, yang kita lihat, yang setiap hari kita lihat dia,
Saya percaya kita sementara tunduk dan taat kepada Dia yang tidak kelihatan. Maka mari saudara kita belajar untuk bagaimana memiliki kerendahan hati untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita, siapapun dia itu. Saudara, kita tahu saja pemimpin siapa kita. Pemimpin kita itu siapa? Entah dia masih muda, entah dia itu siapa. Mungkin dia tidak punya pendidikan, tapi namanya pemimpin. Itulah pilihan Tuhan jatuh ke dia. Dan kita harus punya kewajiban adalah taati dan tunduk kepada dia. Dikatakan, lalu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Saudara tahu, Tuhan sudah taruh otoritas dan tanggung jawab, sehingga mereka bertanggung jawab. Lalu dikatakan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Puji Tuhan. Lalu pasti saudara bertanya, tetapi pemimpin saya, aduh, dia galak, dia jahat. Pemimpin saya yang ini nggak tahu, belum dalam Tuhan. Iya, selain daripada pemimpin rohani kita, ada juga pemimpin-pemimpin yang di luar Tuhan, yang tidak takut Tuhan. Tapi apakah kita harus tunduk kepada pemimpin yang ya rohani saja, dan tidak tunduk kepada pemimpin yang jahat, bengis? Namanya pemimpin kita harus taat. Karena upah seorang yang taat, seorang yang tunduk, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Itu selalu ada dan akan menyertai dia. Suatu saat itu akan diterima. Saudara dan saya waktu kita taat, wah ini sangat luar biasa. Sebab itu mari kita lihat terus. Saudara lihat, saya kasih contoh. Daniel, ketika dia taat kepada Nebukadnezar, Nebukadnezar ini tidak takut Tuhan sama sekali. Dan dia menginginkan semua orang-orang dalam kerajaannya harus makan santapan raja. Santapan raja, santapannya yang sudah disediakan, yang sudah dipersembahkan berhala, semua orang harus memakannya. Itulah sebabnya mari kita belajar untuk bagaimana loyalitas kepada pemimpin yang tidak takut Tuhan, pemimpin yang tidak seiman dengan kita. Kita harus loyal, namun kita tidak menyakitkan hati Tuhan. Namun kita tidak mendukakan hati Tuhan, seperti Daniel. Saudara lihat, Daniel ini adalah seorang yang loyal kepada pemimpin Nebukadnezar. Tapi ingat, dia loyal kepada pemimpinnya, kepada pemerintah saat itu, Nebukadnezar di Babel, tapi dia juga menguasai dirinya sehingga dia tidak menyakitkan hati Tuhan. Dia makan, tapi dia bilang, berikan kepada saya air dan cuman sayur. Jadi dia taat kepada pemerintah Babel, Nebukadnezar saat itu, tapi dia juga menjaga hidupnya, dia tidak mau bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah mari kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus cerdik. Kalau Tuhan bawa kita untuk bekerja sebagai partnernya orang-orang pemimpin-pemimpin kita yang tidak takut Tuhan, Tuhan mau kita hidup bijaksana. Sebab kita ditempatkan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Namun dalam hal ini kita harus tetap tunduk karena setiap pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dan supaya kita taat kepada mereka, namun kita juga tidak boleh menyakitkan hati Tuhan. Terlebih dahulu kita harus takut Tuhan. Dan saya percaya kalau kita tidak takut, kalau kita takut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan punya banyak cara untuk
membuat kita menyenangkan pemimpin kita yang tidak takut Tuhan. Dan itu pasti. Contoh Daniel. Daniel waktu dia mengambil keputusan, dia tidak mencemarkan dirinya dengan makan makanan yang dipersembahkan oleh kepada berhala. Tuhan berikan dia kebijaksanaan. Bagaimana caranya supaya saya tidak bersalah? Bahkan orang-orang yang memberikan saya makanan tidak dipersalahkan oleh raja. Tuhan kasih dia kebijaksanaan. Bilang sama mereka, kasih air saja dan sayur. Dan saudara tahu, tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang Tuhan kasih kita, hikmat, itu akan Tuhan memberkatinya. Sehingga itu akan menjadi berkat. Waktu Daniel mengambil keputusan, dia minta sama yang memberikan makanan ini, cuman roti, cuman anggur, cuman air dan sayur. Tetapi karena sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan mereka hikmat lebih bertambah-tambah, lebih daripada orang bijaksana di kerajaan itu. Mereka lebih pintar 10 kali lipat. Nah, demikian dengan kita. Kalau kita loyal kepada pemimpin kita, namun dalam hal ini kita menguasai diri kita, kita menjaga hidup kita takut Tuhan lebih dahulu, Tuhan akan membuat kita lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kita, itu akan memberkati orang-orang yang sementara memimpin kita. Maka mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar terus. Daniel juga taat. Kalau di pasal pertama dia taat kepada Nebukadnezar, di pasal 6 dia taat juga kepada Raja Darius. Dia taat kepada Raja Darius, dia loyal kepada Darius, dia tunduk kepada Raja Darius, tapi dia juga ketika orang-orang waktu itu berusaha untuk menjatuhkan dia tidak mau untuk menyakitkan hati Tuhan dengan tidak mau berhenti untuk berdoa. Tapi dia justru semakin giat berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia tetap menyenangkan Tuhan. Dia tetap menyenangkan pemimpinnya, yaitu Raja Darius, tapi juga lebih menyenangkan Tuhan. Dengan tidak kompromi. Dia tidak takut untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun resikonya itu berat. Saudara tahu, waktu kita mengambil sesuatu, kita mengambil resiko segala sesuatu, tapi untuk menyenangkan Tuhan, apapun terjadi resikonya Tuhan akan membela kita. Maka mari saudara, kita boleh loyal kepada pemimpin, namun dalam hal ini kita taat kepada Tuhan. Tuhan akan membela kita dalam segala perkara. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang loyal terhadap pemimpin. Pemimpin apa saja itu? Coba mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Coba salah seorang membacakannya. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Iya, bukan hanya kepada yang peramah, yang baik. Artinya, bukan hanya kepada pemimpin rohani, karena pemimpin rohani sudah pasti baik. Tapi yang kalau kita diperhadapkan dengan pemimpin yang bengis, dia nggak mau tahu yang bengis itu, aduh, karakternya selalu dikaruniakan untuk menyakitkan hati orang. Iya, saudara, saya sudah pernah berjumpa dengan pemimpin yang bengis. Saya sudah pernah, dan itu saya tinggal pada dia, dan dia memimpin saya. Dan saya selalu melihat segala sesuatu yang diputuskan selalu bertentangan dengan Tuhan. Tapi apakah saya harus berontak? Tidak. Saya tetap loyal kepada dia. Namun dalam hal ini saya menjaga diri saya, menguasai diri saya
sehingga saya tidak menyakitkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya dia bilang begini, Lawrence, pertahankan apa yang selama ini kamu kerjakan. Artinya dalam kesetiaan saya, dia terberkati. Dan tahukah saudara, ini yang harus kita lakukan. Saya heran, dia bilang begini, Lawrence, pertahankan ya, yang kamu sudah lakukan itu baik, lebih baik lagi. Dan puji Tuhan. Dan itu mendorong saya untuk saya lakukan. Karena namanya kebenaran itu pasti benar. Pasti orang, sekalipun orang itu karakternya sama sekali tidak menyakitkan, tapi dia akan terberkati dengan cara hidup kita dalam kebenaran. Suatu saat, saudara, ini kesaksian saya. Ketika saat itu saya ada di sebuah perusahaan. Di dalam perusahaan ini, pemimpin saya bilang begini, ini bagaimana caranya supaya kita dapat menyelamatkan perusahaan ini. Dan saya di situ, saya cuma bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Dan Tuhan kasih saya banyak ide. Dan saya mengubah cara struktur pekerjaan di perusahaan itu. Lalu pemimpin saya atau bosnya bilang begini, Lawrence, kamu gila. Sesuatu hal yang kamu lakukan ini sangat bertentangan. Lalu dengan saya tenang, saya bilang begini, Pak, bos, saya sudah berdoa dan ini yang Tuhan kasih. Oh iya, kok berdoa kan? Saudara tahu, dia langsung kaget. Dia lihat saya, betul kamu sudah berdoa? Iya. Dan terus bagaimana? Dan di hati saya, suara bilang begini, kamu harus kerjakan begini. Dan saudara tahu, saya kerjakan segala sesuatu berlawanan sangat dengan aturan perusahaan. Tapi saudara tahu, waktu saya kerjakan karena saya mencari Tuhan, waktu itu saya belum seperti ini. Saya belum melayani. Saya hanya pekerja biasa. Namun saya menyenangkan Tuhan walaupun saya tidak tahu berdoa. Saya cuma baca Alkitab, saya tidak mengerti. Tapi saya baca Alkitab dan saya mau berdoa, saya bilang, Tuhan, apa yang saya mau kerjakan, Tuhan tunjukkan buat saya. Dan saudara tahu, waktu saya kerja, di situ Tuhan mulai mengajari saya bagaimana saya kerja. Dan akhirnya perusahaan ini bangkit kembali. Dari keterburukan, perusahaan ini sudah bangkrut. Dan akhirnya, dan semakin hari perusahaan ini dalam keterburukan. Akhirnya waktu saya ada di sana, Tuhan mulai tunjukkan sesuatu hal untuk saya buat perubahan. Sehingga perusahaan ini dia bangkit. Dan saudara tahu, pada akhirnya, waktu mereka panen, mereka bilang begini, bosnya bilang begini, Lawrence, terima kasih. Waktu kamu datang di perusahaan ini, sebelum kamu datang di perusahaan ini sudah mati. Tapi waktu kamu datang di perusahaan ini sudah jadi manusia. Itu katanya saya ingat sampai hari ini. Dan mereka waktu panen, mereka panen berlipat-lipat. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita loyal kepada pemimpin, namun dalam hal ini kita menjaga hidup kita dalam kekudusan dan kita selalu bersandar kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan bagi kita hikmat itu akan memberkati pemimpin kita. Nah, ini yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Nah, ciri-ciri orang yang loyal terhadap pemimpin adalah hidup kita harus punya kejujuran. Yang pertama adalah kita harus punya kejujuran, taat, dan harus ada keterbukaan. Nah, itu kita akan dipercayakan. Terus apa? Yang ketiga adalah kita siap untuk ditegur. Dan waktu kita siap ditegur, harus menerima teguran itu.
Ada orang yang bilang, oke saya siap ditegur. Tapi waktu teguran itu datang, dia tidak mau menerima teguran. Saudaraku, jangan bermimpi untuk kita dipercayakan. Amin. Dan mari kita lihat. Kalau kita loyal kepada pemimpin kita, maka yang pertama, dia akan menjadikan kita orang kepercayaannya. Iya, dia akan menjadikan kita orang kepercayaannya. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita tunduk, kita taati, kita setia, ya kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Artinya begini, siapa lagi yang saya mau percayakan? Oh, orang ini. Orang ini apapun yang saya perintahkan, dia lakukan. Orang ini selalu dia melakukan ini beres, semuanya beres. Tidak pernah ada tunggakan. Makanya kita dapat dipercaya. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang berhak untuk menerima kedudukan yang lebih tinggi seperti Daniel. Daniel waktu dia taat, dia loyal kepada pemimpin, dia takut akan Tuhan. Dia punya hak yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dia berhak menerima kedudukan di Babel waktu itu. Yang keempat, kita akan menjadi orang yang dipersiapkan bakal jadi pemimpin. Kalau kita loyal kepada pemimpin. Maka saudara, mari kita belajar. Setiap pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin kita, itu datangnya dari Tuhan. Dan setiap pemimpin yang dipercayakan kepada kita yang memimpin kita, Tuhan sudah taruh di hatinya bahwa dia akan memperhatikan kita dan akan mempercayakan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan.